Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya bakal menjelaskan tentang aplikasi ABSS Accounting. Dulunya BSS Accounting ini namanya adalah Miyobi Accounting, tapi karena kepemilikannya berubah, jadi namanya juga berubah menjadi ABSS. Untuk memulai menggunakan aplikasi ini, kita klik 2 kali di layar aplikasi kita. Kita pilih yes. Nanti akan muncul di layar komputer kita masing-masing seperti ini. Ini ada 5 pilihan. Pilihan pertama ada open. Open itu gunanya jika kita pengen membuka kembali data sebelumnya yang sudah kita input. Tapi kalau kita belum ada data sama sekali dan kita baru pertama kali, maka kita kliknya create. Dan untuk 3 dan 4 ini jarang kita gunakan. Exit kalau kita mau keluar dari aplikasi. Jadi untuk memulai kita pilih create ya. Kita sama-sama mengklik. Oke. Ini hanya berupa sapaan aplikasi ke kita, jadi kita next aja. Untuk informasi perusahaan, kita disuruh menginput data-data yang ada di buku halaman 14. Itu bukunya ABSS Accounting versi 25. Penerbitnya Salemba 4 Jakarta. Kebetulannya penulis adalah saya sendiri, jadi kita mulai tutorialnya. Untuk nama perusahaannya adalah Bengkel Jaya. Alamatnya Jalan Sudirman, Kaf 99, Jakarta Selatan. Nomor handphonenya 08 12 77 00-nya 4 kali 10. Fax nomornya 021 637 312. Alamat emailnya adalah berlijaya@gmail.com. Jika sudah sesuai dengan yang di layar ini, kita next aja. Dan untuk current financial years, itu tahun transaksi yang kita sedang jalani itu tahun berapa. Karena tahun contoh kasusnya 2019, kita kliknya 2019. Kita kliknya 2019 aja. Last month of financial years ini artinya tahun terakhir dalam 1 tahun itu Desember. Dan conversion month ini jadi bulan berjalan, maksudnya bukan bulan yang berjalan ya, tapi bulan transaksi yang sedang kita jalani itu bulan apa. Karena di buku kita bulan November, kita cocokin aja November. Number of accounting period, itu artinya berapa periode dalam 1 tahun 12. Kalau sudah betul, kita klik next. Di sini kita disuruh mengkonfirmasi ulang yang kita klik tadi, yang kita input tadi. Kalau sudah betul, baru kita klik next. Ada 3 pilihan nih. 3 pilihan ini adalah untuk pengaturan di list akun. Yang pertama adalah ABSS Accounting menyiapkan data akun secara otomatis. Dan yang kedua, kita menginput dari data perusahaan yang ada seperti Excel ke ABSS ini. Dan yang ketiga, itu kita bikin sendiri dari awal, kecuali link akun ya, itu udah disediakan nanti. Kalau kita masih belajar nih, baru awal belajar, mending kita pilih nomor 3 aja. Kalau sudah, kita klik next. Ini kita disuruh menyimpan. Kegunaannya kalau kita udah menyimpan, mau mati lampu, mau mati laptop, atau gimana pun nanti itu akan tersimpan secara otomatis kerjaan kita yang paling terakhir. Jadi ini wajib ya disimpan ya. Kita cek, simpannya di D aja. Kita bikin nama foldernya di sini new. Saya bikin folder sendiri. Bengkel Jaya. Nanti di dalam Bengkel Jaya ini saya klik. Di filenya ini saya kasih nama Sri Yuli Ayu Putri. Jadi nanti mahasiswa wajib kasih nama ya, biar nanti nilainya lebih mudah.
Saya memeriksa nilainya saya lebih mudah. Saya tahu masukin nilainya ke siapa. Jadi harus pakai nama ya. Kita save. Dan next. Ini proses penyimpanan. Kita comment center. Dan selesai tahap ini. Oke, ini tambahan sedikit untuk membuka data yang pernah kita bikin sebelumnya. Ini kan kalian para mahasiswa kan bikinnya bersambung-sambung nih, nggak langsung selesai. Maka kalian bakal membuka data kalian yang ada di laptopnya. Nih, kalian pilih nih data kalian misalkan ini. Ada muncul password kan? Password ini kalian kosongin aja. Kalian langsung oke. Di 3 poin ini penentu nih. Kalau kalian sampai pilih satu, kalian continue abis itu, ya kalian nggak akan pernah bisa buka data kalian kecuali online. Dan yang kedua, ini bisa kapanpun kalian buka. Tapi waktunya cuma bisa 30 hari. Setelah itu kalian nggak bisa edit-edit lagi. Kalau untuk nomor 2 ini, kalian masih bisa ngedit. Apapun yang kalian bisa edit, bisa dilakuin semuanya. Yang penting masih 30 hari. Kalau yang 3 ini, nggak bisa sama sekali. Kalian cuma bisa baca, tapi nggak bisa mengedit, nggak bisa menambah, nggak bisa mengurang. Jadi, jangan salah pilih. Nomor 2 yang dipilih ya. Continue. Oke. Pilihnya no. Ya, udah selesai. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menginput data-data akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan di halaman 17 di buku ABSS Accounting. Caranya setup, easy setup assistant, klik akun, next, muncul seperti ini, kita perbesar biar lebih enak. Oke. Di sini akun-akunnya ada aset dan lain-lain ya, rame banget. Ini akun-akun yang sudah disediakan oleh ABSS Accounting. Ini hanya akun-akun yang berhubungan dengan link akun saja, nggak semua akun. Jadi, kita ada 2 tugas nih. Ada 3 malah. Yang pertama, kita mengedit-edit dulu akun yang bisa kita edit. Yang kedua, kita hapus akun yang nggak diperlukan. Dan yang ketiga, kita pilih new untuk akun-akun yang baru, belum ada sama sekali di sini, kita mau input yang baru gitu. Oke, yang pertama adalah kita edit dulu. Mulai dari aset ini. Aset ini itu nggak perlu diedit lagi. Kita edit yang general check account. Dari atas ya. General check account ini kita edit, klik edit di sini. Setelah tombolnya di sini berwarna biru, kita pilih edit. Nomornya kita ganti sesuai dengan yang ada di buku. Cash in bank 1102. Namanya cash in bank. Perhatikan ini masih detail akun ya, jangan diubah. Oke. Yang kedua ada deposit fund. Ini kita ganti edit menjadi 1101, namanya cash. Oke. Yang ketiga ada payroll check. Ini kita gantinya edit menjadi 1103. Cash not been paid. Oke. Yang keempat di bawahnya ada trade debtor. Ini trade debtor ini artinya piutang ya. Jadi kita edit 1201, namanya adalah namanya adalah account receivable. Account receivable. Oke. Lanjut kita edit lagi trade creditor. Menjadi 2 strip 1100 account payable. Kalau sudah klik OK.
Selanjutnya kita mau ngedit yang ini fat ini nggak usah diedit. Yang ininya fat collected. Nah, nih. Fat collected ini kita ganti menjadi fat in ya. Nombornya 1600. Fat in artinya BPN masukkan. Oke. Terus di bawah sini fat ini kita ganti menjadi 1300. Namanya fat out. Yang fat in tadi kita ganti dulu ya. Ini klik lagi. Ini ganti tipenya. Sudah otomatis. Oke. Ini yang benarnya seperti ini ya. Ya, kalau yang di buku itu tipenya salah tulis. Jadi sesuaikan aja dengan ini. Dan juga selanjutnya yang perlu kita edit adalah ini untuk yang equity, paid up capital ini kita ganti menjadi capital. Nomornya 1300, capital saja namanya ya. Itu artinya modal kita oke. Untuk yang ini nggak usah diganti, ditambahkan satu lagi. Penambahan nanti aja. Sekarang kita mengedit dulu semuanya. Jadi nggak bingung gitu. Ini kita edit apa lagi? Income sudah. Ini kita edit dulu yang ini ya. Untuk yang flag collected ini kita edit menjadi 4.000. Namanya adalah service income. Oke. Yang perlu kita edit lagi, expense-nya sudah. Nah, ini untuk expense. Ini bank change ini bisa kita edit menjadi kita edit menjadi nomor 6100. Namanya electric, water, and telephone. Expense. Ini artinya adalah beban listrik, air, dan telepon ya. Oke. Yang kedua, diskon pack ini kita ganti menjadi 1200. Namanya adalah salary expense. Namanya salary expense. Artinya beban gaji ya. Dan yang flag paid ini kita ganti 1300. Namanya supplies expense. Supplies expense itu artinya beban perlengkapan yang sudah kita pakai berapa gitu. Jadi kita sesuaikan. Terus yang late fee ini kita ganti menjadi 1400. Namanya rent expense. Rent expense itu artinya adalah beban sewa. Selanjutnya ini ada wages and salaries, ini kita edit menjadi 1500. Namanya depreciation of equipment expense. Artinya adalah beban penyusutan peralatan. Ini penyusutan peralatan ini wajib ya, setiap bulan atau setiap tahun. Dan yang terakhir ini bisa kita delete karena nggak ada lagi yang mau kita edit. Oke, selesai. Ini pastikan benar-benar udah sama dengan yang di layar. Kalau udah sama, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bikin data-data yang belum ada di sini sesuai halaman 17. Maka pilihannya adalah new. Kita klik new. Oke, berarti kita bikin dari awal ya.
kita cek dulu halaman 17, kira-kira mana yang belum kita bikin, kita checklist. Jadi cara mengkontrolnya itu lebih bagus di checklist, yang mana tadi akun-akun yang sudah kita edit, kita checklist. Jadi nggak double nanti akun kita, nggak 2 kali kita menginput gitu. Untuk yang cash or bank, yang tulisannya itu ada hitam, ini kan di buku kan ada tulisannya yang hitam dan ada yang tidak hitam banget gitu. Maksudnya yang hitam banget ini artinya kita pilihnya header akun. Apa itu? Apa sih ini header akun? Header akun itu gunanya untuk memisahkan antara kepala judul akun dengan isi akun itu sendiri. Kalau isi akun detail, kalau judulnya itu header gitu. Jadi, kalau kita mau bikin hitam ya udah pilih header. Ini tipenya sesuaikan. Karena cash or bank ini halaman 17 ya. Karena cash or bank itu adalah aset, maka kita pilih aset. Nomornya 1100. Kita enter, bikin di situ cash or bank. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Secara otomatis dia bakal jadi hitam tuh tulisannya. Nih, iya kan? Nih, cash or bank warna hitam, tebel. Jadi ini nggak akan bisa diinput angka, dia akan secara otomatis mentotalkan yang kita input itu hanya yang tidak terlalu hitam ini, yang detail, akunnya detail, itu bisa kita input angka. Saldonya nanti setelah ini ya langkahnya ya. Nah, jadi yang hitam ini nanti dia akan menjumlahkan secara otomatis ya. Oke, lanjut. Cash udah ada. Cash in bank juga udah ada di checklist ya, biar nggak biar nggak bingung gitu. Cash not been paid ini juga udah ada. Account receivable. Oh, account receivable udah ada yang detailnya, tapi yang headernya belum ada. Di sini kan di buku halaman 17 ini ada yang akun yang header. Maka kita perlu bikin new. Kita pilih header. Jangan lupa pilih header. Kalau account receivable kan masih aset tuh, ya udah pilih aset. Bagiannya masih tetap aset. Kita nomornya 1200. Enter. Bikin di situ account receivable. Kalau sudah, kita oke. Tuh, muncul kan di sini ada warna yang hitam sama yang enggak tebal. Nah, jadi kita merapikannya dengan cara membuatkan header akun masing-masing dari akun-akun. Selanjutnya, di sini ada other current asset. Coba lihat ada nggak other current asset? Oh, belum ada. Kita klik new. Bikin header lagi karena dia hitam, tulisannya tebal. Kalau untuk other current asset itu tipenya masih aset, nggak usah diganti. Nomornya 1300. Enter. Bikin di situ other current asset. Kalau sudah, kita oke. Tuh, muncul ya. Lanjut. Supplies juga belum ada, kita klik new. Kalau supplies ini kan nggak hitam tebal ya, jadi detail aja dipilih. Dan untuk tipenya other current asset ya. Nih other current asset tipenya. Nomornya 1400. Enter. Terus bikin di sini namanya adalah supplies. Supplies itu artinya perlengkapan. Dan kita bikin baru lagi. Prepaid rent masih detail. Dan di sini other current asset dipilih tipenya 1500 prepaid rent. Enter. Prepaid rent artinya adalah sewa dibayar muka. Jadi kita tuh kayak bayar full di depan gitu. Jadi prepaid rent. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi VAT-in. VAT-in udah kita bikin belum tadi? Ada. Udah, nggak usah dibikin lagi. Fixed asset yang tulisan tebal, oh belum ada. Kita klik new. Jangan lupa header, karena dia tebal. Fixed asset masih bagian dari aset. Dan nomornya 1/2000. Enter. Fixed asset.
fixed asset, kita oke. Anak dari fixed asset juga ada equipment, bikin baru. Di sini detail ya. Di sininya fixed asset kita ubah nih. Icon tipenya jangan lupa, kalau salah di sini nanti belakang salah. Dan nombornya equipment itu 2100, enter. Equipment, apa itu equipment? Artinya adalah peralatan. Bikin baru lagi, masih ada akumulasi depreciation-nya. Detail lagi, dan di sini fixed asset-nya jangan lupa. Nomornya 1000, mana dia tadi? 2000, 2001, 10001, enter. Accumulation. Ini kita singkat aja karena nggak muat takutnya. Accumulation of depreciation equipment. Ini artinya adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Kita oke. Apa lagi ya? Liability juga udah ada, nggak usah. Yang tebelnya juga ada. Account payable juga udah ada. Other, ini belum nih. Other liability, kita new. Other liability ini kan tulisannya tebal, ya udah hidar dong. Di sini jangan aset lagi, harus diganti namanya. Tipenya jadi liability. Nomornya 1202, 1200, dan di sini other liability. Jadi sudah selesai. Kita oke. Tuh, udah warna hitam ya. Dan juga di sini ada yang namanya equity. Equity juga udah ada kan? Mana equity? Udah nih. Capital udah ada, ini juga udah ada. Terus yang terakhir nih, withdrawal belum ada nih, withdrawal. Bikin new. Detail. Di sini ganti equity ya. Terus nomornya di sini withdrawal itu apa sih arti withdrawal itu apa sih? Itu artinya prepay. Prepay itu kalau kita mau ngambil, saya nih owner misalkan, pemilik perusahaan, butuh uang, saya ambil uang perusahaan, boleh-boleh aja dong, tapi harus dicatat. Namanya akunnya prepay. Kalau bahasa Inggrisnya withdrawal. Nomornya 1400, enter, withdrawal. Oke. Selesai. Equity, income juga udah ada ya. Mana income? Kita next ke bawah. Income udah ada. Service income juga udah ada. Terus expense-nya juga udah ada. Oke, udah lengkap semua. Nih, other income juga udah ada. Anaknya belum ada, maka kita bikin detailnya dulu. Detail, terus kita pilih other income. Jangan lupa tipenya other income. Nomornya adalah 1100, enter, other income. Oke. Yang terakhir itu ada other expense. Kepalanya sudah ada nih, hitam nih. Detailnya belum ada, kita bikin lagi detail account, tapi di sini ganti other expense. Nomornya 9-nya udah otomatis ya, 1100. Enter, other expense. Oke, selesai ya. Nih, udah selesai semua akun-akunnya. Alhamdulillah. Oke, selesai semua, kita bakal cek dari atas nih. Silakan bagi yang mempraktekkan di rumah, silakan dicek ini. Bisa di screenshot kalau ketinggalan. Selanjutnya, ini ada wax and salaries. Ini kita edit menjadi 1500. Namanya depreciation of equipment expense. Artinya adalah beban penyusutan peralatan. Ini penyusutan peralatan ini wajib ya, setiap bulan atau setiap tahun. Dan yang terakhir ini bisa kita delete karena nggak ada lagi yang mau kita edit. Oke, selesai. Ini pastikan benar-benar udah sama dengan yang di layar.
Kalau udah sama, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bikin data-data yang belum ada di sini sesuai halaman 17. Maka pilihannya adalah new. Kita klik new. Oke, berarti kita bikin dari awal ya. Kita cek dulu halaman 17, kira-kira mana yang belum kita bikin. Kita checklist, jadi cara mengkontrolnya itu lebih bagus di checklist. Yang mana tadi akun-akun yang sudah kita edit, kita checklist. Jadi nggak double nanti akun kita, nggak 2 kali kita menginput gitu. Untuk yang cash or bank, yang tulisannya itu ada hitam, ini kan di buku kan ada tulisannya yang hitam dan ada yang tidak hitam banget gitu. Maksudnya yang hitam banget ini artinya kita pilihnya header akun. Apa itu? Apa sih ini header akun? Header akun itu gunanya untuk memisahkan antara kepala judul akun dengan isi akun itu sendiri. Kalau isi akun detail, kalau judulnya itu header gitu. Jadi, kalau kita mau bikin hitam, ya udah pilih header. Ini tipenya sesuaikan. Karena cash or bank, ini halaman 17 ya. Karena cash or bank itu adalah aset, maka kita pilih aset. Nomornya 1100. Kita enter. Bikin di situ cash or bank. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Secara otomatis dia bakal jadi hitam tuh tulisannya. Nih, iya kan? Nih, cash or bank warna hitam, tebel. Jadi ini nggak akan bisa diinput angka, dia akan secara otomatis mentotalkan yang kita input itu hanya yang tidak terlalu hitam ini, yang detail, akunnya detail, itu bisa kita input angka. Saldonya nanti setelah ini ya langkahnya ya. Nah, jadi yang hitam ini nanti dia akan menjumlahkan secara otomatis ya. Oke, lanjut. Cash udah ada. Cash in bank juga udah ada di checklist ya, biar nggak biar nggak bingung gitu. Cash not been paid ini juga udah ada. Account receivable. Oh, account receivable udah ada yang detailnya, tapi yang headernya belum ada. Di sini kan di buku halaman 17 ini ada yang akun yang header. Maka kita perlu bikin new. Kita pilih header. Jangan lupa pilih header. Kalau account receivable kan masih aset tuh, ya udah pilih aset. Bagiannya masih tetap aset. Kita nomornya 1200. Enter. Bikin di situ account receivable. Kalau sudah, kita oke. Tuh, muncul kan di sini ada warna yang hitam sama yang enggak tebal. Nah, jadi kita merapikannya dengan cara membuatkan header akun masing-masing dari akun-akun. Selanjutnya, di sini ada other current asset. Coba lihat ada nggak other current asset? Oh, belum ada. Kita klik new. Bikin header lagi karena dia hitam, tulisannya tebal. Kalau untuk other current asset itu tipenya masih aset, nggak usah diganti. Nomornya 1300. Enter. Bikin di situ other current asset. Kalau sudah, kita oke. Tuh, muncul ya. Lanjut. Supplies juga belum ada, kita klik new. Kalau supplies ini kan nggak hitam tebal ya, jadi detail aja dipilih. Dan untuk tipenya other current asset ya. Nih other current asset tipenya. Nomornya 1400. Enter. Terus bikin di sini namanya adalah supplies. Supplies itu artinya perlengkapan. Dan kita bikin baru lagi. Prepaid rent masih detail. Dan di sini other current asset dipilih tipenya 1500 prepaid rent. Enter. Prepaid rent artinya adalah sewa dibayar muka. Jadi kita tuh kayak bayar full di depan gitu. Jadi prepaid rent. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi VAT-in. VAT-in udah kita bikin belum tadi? Ada. Udah, nggak usah dibikin lagi. Fixed asset yang tulisan tebel. Oh, belum ada.
Kita klik new. Jangan lupa header, karena dia tebal. Fixed asset masih bagian dari aset. Dan nombornya 1/2000, enter. Fixed asset. Fixed asset, kita oke. Anak dari fixed asset juga ada, equipment, bikin baru. Di sini detail ya. Di sininya fixed asset kita ubah nih. Icon tipenya jangan lupa, kalau salah di sini nanti belakang salah. Dan nombornya equipment itu 2100, enter. Equipment, apa itu equipment? Artinya adalah peralatan. Bikin baru lagi, masih ada akumulasi depreciation-nya. Detail lagi, dan di sini fixed asset-nya jangan lupa. Nomornya 1000, mana dia tadi? 2000, 2001, 10001, enter. Accumulation. Ini kita singkat aja karena nggak muat takutnya. Accumulation of depreciation equipment. Ini artinya adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Kita oke. Apa lagi ya? Liability juga udah ada, nggak usah. Yang tebelnya juga ada. Account payable juga udah ada. Other, ini belum nih. Other liability, kita new. Other liability ini kan tulisannya tebal, ya udah header dong. Di sini jangan aset lagi, harus diganti namanya. Tipenya jadi liability. Nomornya 1202, 1200, dan di sini other liability. Jadi sudah selesai, kita oke. Tuh udah warna hitam ya. Dan juga di sini ada yang namanya equity. Equity juga udah ada kan? Mana equity? Udah nih. Capital udah ada, ini juga udah ada. Terus yang terakhir nih, withdrawal belum ada nih, withdrawal. Bikin new. Detail. Di sini ganti equity ya. Terus nomornya di sini withdrawal itu apa sih arti withdrawal itu apa sih? Itu artinya prive. Prive itu kalau kita mau ngambil, saya nih owner misalkan, pemilik perusahaan, butuh uang, saya ambil uang perusahaan, boleh-boleh aja dong, tapi harus dicatat. Namanya akunnya prive. Kalau bahasa Inggrisnya withdrawal. Nomornya 1400, enter. Withdrawal. Oke. Selesai. Equity. Income juga udah ada ya. Mana income? Kita next ke bawah. Income udah ada. Service income juga udah ada. Terus expense-nya juga udah ada. Oke, udah lengkap semua. Nah, nih, other income juga udah ada. Anaknya belum ada, maka kita bikin detailnya dulu. Detail, terus kita pilih other income. Jangan lupa tipenya other income. Nomornya adalah 1100, enter. Other income. Oke. Yang terakhir itu ada other expense. Kepalanya sudah ada nih, hitam nih. Detailnya belum ada, kita bikin lagi detail account, tapi di sini ganti other expense. Nomornya 9-nya udah otomatis ya, 1100. Enter, other expense. Oke, selesai ya. Nih, udah selesai semua akun-akunnya. Alhamdulillah. Oke, selesai semua, kita bakal cek dari atas nih. Silakan bagi yang mempraktekkan di rumah, silakan dicek ini. Bisa di screenshot kalau ketinggalan. Nah, ini nih yang paling bawah. Oke, sama semua ya. Kalau udah sama bisa di next aja. Nih, ini next ya. Di sini ada, oh ini opening balance, kita disuruh menginput apa namanya nih, ini namanya saldo awal, neraca saldo lah ibaratnya. Ada di halaman
halaman ada di halaman 10. Kita input satu persatu ya. Untuk yang cash itu 10 juta, 15 juta di sini. Cashnya 15 juta. Dan cash in banknya 50 juta. Account receivable-nya 500.000. Prepaid rent-nya ada 5 juta. Salah masuk saya, sorry. Supplies-nya 500.000, sorry. Ini kelebihan 0, 500.000. Untuk langkah selanjutnya, kalau udah selesai kita bikin akun, kita next. Kita disuruh menginput semua saldo yang ada di halaman 10, itu neraca saldonya. Cash-nya 15 juta. Cash in bank-nya 50 juta. Account receivable-nya ada di sini 500.000. Supplies-nya juga 500.000. Prepaid rent-nya 5 juta. Ini kelebihan 0. Kita ganti 5 juta ya. Oke, equipment-nya di sini 12 juta. Akumulasi, di sini nih. Stop, bentar. Saya mau menjelaskan dulu untuk akumulasi. Akumulasi ini kan bagian dari aset. Tapi karena dia itu sebagai pengurang dari aset, itu wajib dibikin minus. Ambil aja tanda kurang di laptop kalian atau di komputernya. Tanda kurang itu minus. Bikin 2.500.000. Wajib ada tanda minus ya. Kalau nggak ada tanda minusnya di akumulasi, itu siap-siap aja nanti angkanya nggak akan balance di bawah sini nanti ya. Oke. Saya next ya, akun payable. Akun payable-nya di sini nilainya 5.300.000. Dan yang terakhir itu adalah kapitalnya 75.200. Oke. Perhatikan di amount left ini ada 0. Ini dari tadi saya perhatiin ini berisi terus gitu. Tapi ketika dia sudah balance, dia langsung 0. Ini pertanda bahwa kerjaan kita udah balance. Dan ini wajib 0 ya. Kalau sudah 0 dan ini sudah dicek kembali, kita next aja. Selesai. Ini tandanya kita sudah berhasil memasukkan pengaturan akun kita. Kita close lagi. Dan di menu utama, kita selanjutnya akan disuruh mengatur link akun yang ada di setup. Jadi langkahnya adalah setup link akun. Ada 3 link akun yang wajib kalian edit. Akun pertama adalah akun banking. Ini nggak usah diganti, historical balance-nya nggak usah diganti. Dan yang kedua, ini diganti jadi cash, udah otomatis ya. Ini sudah benar berarti kita oke. Untuk langkah selanjutnya, kalau udah selesai kita bikin akun, kita next. Kita disuruh menginput semua saldo yang ada di halaman 10, itu neraca saldonya. Cash-nya 15 juta. Cash in bank-nya 50 juta. Account receivable-nya ada di sini 500.000. Supplies-nya juga 500.000. Prepaid rent-nya 5 juta. Ini kelebihan 0. Kita ganti 5 juta ya. Oke, equipment-nya di sini 12 juta. Akumulasi, di sini nih. Stop, bentar. Saya mau menjelaskan dulu untuk akumulasi. Akumulasi ini kan bagian dari aset. Tapi karena dia itu sebagai pengurang dari aset, itu wajib dibikin minus. Ambil aja tanda kurang di laptop kalian atau di komputernya. Tanda kurang itu minus. Bikin 2.500.000.
Wajib ada tanda minus ya. Kalau nggak ada tanda minusnya di akumulasi, itu siap-siap aja nanti angkanya nggak akan balance di bawah sini nanti ya. Oke. Saya next ya, akun payable. Akun payable-nya di sini nilainya 5.300.000. Dan yang terakhir itu adalah kapitalnya 75.200. Oke. Perhatikan di amount left ini ada 0. Ini dari tadi saya perhatiin ini berisi terus gitu. Tapi ketika dia sudah balance, dia langsung 0. Ini pertanda bahwa kerjaan kita udah balance. Dan ini wajib 0 ya. Kalau sudah 0 dan ini sudah dicek kembali, kita next aja. Selesai. Ini tandanya kita sudah berhasil memasukkan pengaturan akun kita close lagi. Langkah selanjutnya kita disuruh mengatur link akun dan ini wajib kita atur. Caranya setup link akun. Di sini ada 3, wajib ya ketiga-tiganya, satu persatu dulu. Account and banking account. Pastikan di sini benar-benar sudah mirip dengan yang di layar saya. Kalau belum mirip, silahkan dimiripkan dulu. Kita klik OK. Dan yang kedua, masih sama link akun. Pilih sales account. Di sini akun receivable ya. Dan di sini cash in bank diganti menjadi cash. Diganti menjadi cash sesuai dengan buku kita, instruksi buku kita ikutin dulu. Ini dihilangkan checklistnya keempat-empatnya. Oke. Yang ketinggalan boleh di back aja videonya. Dan yang ketiga, itu ada link akun lagi, purchase account. Ini akun payable. Yang kedua ini adalah cash. Ini juga centangnya dihilangin. Sorry, ini keklik sama saya. Ini juga dihilangin ya. Oke. Sudah selesai ketiga-tiganya, maka langkah selanjutnya mengatur pajak. Ini kita pilihnya tag kode, ini list ya, diklik di list, ambil tag kode, dan di sini ada 3. Nggak usah, biar kita nggak ragu, dihapus aja caranya, klik kanan, delete tag kode. No text ini nggak boleh dihapus ya, jangan salah klik. Dan jangan kalian mengklik apapun, nanti akan susah sendiri. Kalau kalian klik ini wajib diisi loh. Jadi nggak usah diklik ya, langsung klik kanan aja, jangan klik kiri. Kalau klik kiri dia bakal minta isi. Dan itu kalian nanti bingung sendiri ya. Jadi klik kanan aja, delete tag account. Tinggalkan yang not text ini aja. Dan kita kebetulan contoh soal kita nggak pakai pajak, jadi 0%. Kalau sudah di close, selesai untuk tahap ini. Untuk langkah selanjutnya, kalian pilih di layar menu ini, ada card file, itu diklik aja. Akan muncul di sini card list, klik lagi. Dan kalian pindah ke kolom customer di sini ya. Ini ada kursor saya bergerak nih, di customer. Di customer itu pilih new, di bawahnya ada new tuh. Lalu di sini dia minta input nama, namanya adalah Nyonya Nurul. Kita enter dulu baru muncul kolom berikutnya. C001, alamatnya Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Kita klik OK, lalu pindah ke samping kanan kolom supplier. Supplier juga pilih new, di bawahnya di sini ada new. Dan namanya Nyonya Wis. Enter lagi S001. Alamatnya adalah Jalan Kebun Jeruk, nomor 1, Jakarta ya. Kita klik OK. Di sini sudah semua, customer sudah, supplier juga sudah. Kita close. Dan kita sudah selesai menginput data piutang dan data hutang. Kita disuruh membuatkan saldo hutangnya dan saldo piutangnya. Caranya adalah setup, balance, customer balance. Di sini ada add sales.
Klik aja. Dan di sini juga ada tanda panah, diklik. Pilih Nyonya Nurul. Nanti tanggalnya 1 November 2019 ya. Di buku itu kan semuanya bulan Juni tuh. Tapi karena tadi dari awal sudah terlanjur November bikin tutorialnya, jadi yang di buku tuh ubah aja semuanya dari Juni ke November semua ya. Ganti aja bulan Juni itu jadi November udah. Terus ini memo juga saldo awal piutang usaha. Dan angkanya 500.000. Notex ya. Pastikan ini notex karena nanti akan ada efeknya juga kalau dia berisi. Dan kalau angkanya 500.000 sesuai dengan yang di buku halaman 10. Record. Kalau sudah balance, dia akan muncul katanya congratulations, berarti kita udah benar dalam menginput saldo piutang. Kita klik OK. Dan pastikan balance-nya di sini 0. Kalau sudah close, lanjut yang kedua setup. Balance lagi dan supplier balance. Pilih di sini adalah add purchase. Dan pilih Nyonya Wis. Di sini bulannya November. Dan saldo hutang usaha. Saldo hutang usaha. Angkanya 5.300.000 ya. Sesuai dengan halaman 11. Ngetext juga record. Tuh muncul lagi congratulations, berarti kita udah balance. Amount-nya di sini balance-nya 0 dan kita close. Selesai untuk tahap saldo awal piutang dan hutang. Untuk menginput transaksi perusahaan jasa itu kita mengacu pada halaman 28. Di halaman itu dia mengacunya bulannya Juni, tapi karena kita awalnya udah ngaturnya bulan November, kita ikuti November. Tanggal 1 November, Tuan Merli menyetor uang tambahan modal 10 juta. Berarti banking reserve money. Di sini cash ya, dan di sini pastikan balance-nya 15 juta. Tanggalnya 1 November 2019. Amount-nya diisi 10 juta. Memonya bikin setor tambahan modal. Di kolom, diklik aja di account, nanti muncul segitiga, diklik segitiganya, ambil kapital. Kalau sudah record, pastikan balance-nya berubah menjadi 25 juta ya. Nih kursor yang saya gerakin, kalau sudah sama, di cancel. Tanggal 2 November, itu kita membeli perlengkapan, peralatan ya, bengkel sebesar 5 juta. Banking spend money, cash, pastikan balance-nya 25 juta. Tanggalnya diganti 2 November, angkanya 5 juta. Dan memonya membeli peralatan bengkel. Account-nya diklik lagi, pastikan ada segitiga. Diklik segitiganya, dicari akun equipment, artinya itu peralatan ya, di record. Pastikan 20 juta balance-nya di atas sini. Kalau udah di cancel. Tanggal 3 November, masih sama membeli perlengkapan bengkel. Bedanya peralatan sama perlengkapan. Perlengkapan habis pakai ya. Banking spend money. Dan di sini cash, balance-nya 20 juta. Tanggalnya 3 November. 700.000 total kita membeli. Memonya membeli perlengkapan bengkel ya. Dan account-nya diklik lagi. Kita cari supplies, karena supplies itu artinya perlengkapan. Record. Dan pastikan di sini 19.300.000. Balance-nya kalau sudah cancel. Untuk tanggal 4 November, itu kita menerima pendapatan servis dari Nyonya Siti sebesar 5 juta secara tunai. Kita garis bawahi secara tunai ya. Jadi ada dua asumsi atau dua pendapat, itu boleh di sales dulu singgah.
dan boleh langsung di banking. Kalau saya lebih memilih banking. Sales ini sama purchase ini hanya untuk transaksi kredit saja. Jadi tergantung masing-masing dosennya aja ya. Kita klik banking karena kita menerima receive money cash. Pastikan di sini 19.300.000, tanggalnya 4 November. Amount-nya 5 juta. Memonya pendapatan servis. Punya Siti. Account-nya di sini service income ya. Kalau sudah di record aja dan pastikan balance-nya adalah 24.300.000. Kalau sudah sama, di cancel. 10 November itu kita bikinnya di sales, klik sales, lalu klik receive payment, dan di sini pastikan cash, angkanya balance-nya 24.300 ya. Terus customer ini kolomnya diklik di sini, cari Nyonya Nurul, klik. Tanggalnya 10 November 2019 ya, amount-nya wajib diisi 300.000. Ini payment-nya dengan cash aja. Dan di sini kan amount applied-nya ini di tanda panah saya ini kan 0. Kalian klik aja, nggak usah kalian input, kalian klik aja. Nah, tuh. Muncul kan? Enter. Setelah kalian enter, di record aja. Sudah selesai. Maka uangnya akan bertambah 24.600. Tadi 24.300. Tambah 300 tuh menjadi 24.600 nih. Balance-nya sama ya. Kalau udah sama balance yang atas ini, boleh di cancel. Tanggal 15 November itu Tuan Barli menggunakan uang pribadi 500.000, berarti prefer. Withdrawal tadi kan, berarti spend money. Spend money di sini cash, dan juga di sini tanggalnya adalah tanggal 15 November 2019 sebesar 500.000. Memonya adalah prefer. Akunnya bahasa Inggrisnya withdrawal. Tuh dia, withdrawal ya. Enter, record, selesai. Berkuranglah uang kita yang di atas ini, balance-nya ini balance atas 24.100. Kalau udah oke, cancel. Tanggal berikutnya, tanggal 17, itu adalah pembayaran hutang, berarti purchase, pay bill, cash di sini, balance-nya 24.100 ya. Supplier-nya klik di situ Nyonya Wis. Bulannya, tanggalnya tanggal 17 November 2019. Nyonya Wis membayar 3.300.000. Kita di sini amount applied-nya masih kosong, diklik aja. Nah, enter, udah selesai. Record. Secara tidak sengaja balance-nya akan berkurang menjadi 20.800.000. Kalau sudah sama dengan saya, boleh di cancel. Oke, lanjut. Tanggal 20 Juni menerima pendapatan secara kredit. Kalau menerima pendapatan servis kredit baru, kita bikinnya di sales. Sales ini kita pilihnya enter sales. Di enter sales ini siapa yang melakukan penjualan kredit ke siapa? Ke Nyonya Nurul. Nyonya Nurul tanggalnya tanggal 20 Juni, 20 November, sorry, kita udah ubah tanggal bulannya. 20 November 2019. Lalu di sini kita Kita menerima kredit sebesar 3.300.000 ya. Maka account yang kita pilih adalah klik di sini account, pilih di situ service income, angkanya pilih sesuai dengan soal 3 juta. Berapa dia beli? Ya 3.300.000. Sorry. Ini 3.300.000 ya. 3.300.000, sorry. Kita 3.300.000 ya, ini kelebihan 0 lagi saya bikinnya. 3.300.000. Dah, 3.300.000. Ini balance due-nya berisi karena kita belum bayar apa-apa. Jadi harus berisi ya karena dia kredit. Note X di sini ya kalau sudah record. Dah, selesai, cancel. Lanjut tanggal 30 Juni
tanggal 30 Juni ini kita bayar gaji karyawan. Klik banking, spend money. Di sini saldonya 20.400.000 ya. Tanggalnya tanggal 30 November. Sorry, saya masih Juni lagi. November. Kenapa? Karena tadi kita harus komitmen November semua. Oke, 30 November. Terus di sini ada memonya diisi bayar gaji karyawan. Akunnya pilih, amountnya wajib diisi dulu. Amountnya yaitu sebesar 3 juta. Dan akunnya dicari salary expense. Oke. Udah salary expense, berarti betul ya, record. Maka balance-nya di atas ini, yang di atas, balance-nya berubah menjadi 17.800.000. Kalau sudah cancel. Dan yang terakhir, 30 November lagi, membayar listrik kita, spend money lagi. Cash, tanggal 30 sama, di sini bayar listrik ya. Listrik, air, telepon. Maka kita pilih di sini akunnya adalah electric, water, and telephone expense. Di sini cash ya. Angkanya, amount-nya ditulis dulu di atas ini. Amount-nya berapa? 500.000. Tuh, udah langsung otomatis yang di tabel. Oke, kita record. Sudah 17.300 ya total balance kita. Kalau sudah, kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian bikinnya di mana? Di account. Klik account. Klik record journal entry. Record journal entry. Tanggalnya adalah tanggal 30 November 2019. Memonya jurnal penyesuaian. Apa aja yang disesuaikan ada di buku. Kalian bisa lihat di buku. Yang pertama itu adalah perlengkapan yang digunakan senilai 900.000. Karena dia langsung ngomongnya perlengkapan yang digunakan 900.000, berarti yang digunakan itu udah jadi beban. Berarti beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini adalah mereknya apa tadi? Supplies expense, betul. Supplies expense nilainya adalah 900.000. Dan lawan supplies expense karena sudah menjadi beban, maka perlengkapan kita akan berkurang 900.000 juga. Tuh, di tab aja ya. Kalian tab nanti dia akan muncul sendiri kreditnya. Jadi pas kalian klik supplies tadi, debitnya kan 0 dari itu. Kalian tap aja, dia akan muncul 900.000 secara otomatis. Yang jurnal kedua bunyinya adalah sewa dibayar di muka selama setahun itu 5 juta, terhitung mulai September. Berarti ini yang September ini, kita November, itu 1.250 ya. 1.250 angkanya. Berarti kita tulisnya di sini rent expense. Mana rent expense kita? Di bawah. Ini dia rent expense 1.250.000. Dan lawan rent expense adalah prepaid rent. Ini kan 0 nih. Kalian klik tab. Ada tab sebelah kiri mah. Kalian klik aja. Nah, kalian tekan. Oke, lanjut yang ketiga. Beban depresiasi, berarti depreciation expense-nya mana? Ah, ini dia. Angkanya adalah 250.000. 250.000 lawannya akumulasi depreciation equipment. Lalu angkanya juga otomatis 250 dan balance-nya adalah 2.400.000. Kalau sudah sama, kalian klik record. Selesai? Kerjaan kalian selesai? Gimana cara mencek reportnya? Cara mencek reportnya, klik report, index to report. Kalian lihat standar balance sheet kalian, klik 2 kali. Bikin di sini November, karena tadi kita bikinnya November kan? Maka display. Tuh. Pastikan angka kalian wajib sama seperti Ibu. Boleh di screenshot aja, boleh. Yang penting angka kalian harus sama Ibu. Kalau sudah sama berarti kalian udah betul dan insya Allah bakal dapat 100. Oke,
Untuk laporan laba ruginya mana ya? Laporan laba ruginya kita klik di sini income statement. Income statement di sini November. Sini November. Pilih November dua-duanya. Display. Tuh, kita punya laba 2.400.000. Selain 2.400.000 salah. Dan rincian ini juga harus sama, semua persis sama. Kalau sudah berarti betul. Oke, mungkin itu aja tutorial dari Ibu untuk perusahaan jasa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share juga biar ilmu ini semakin bermanfaat lagi untuk orang banyak. Saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mengeluarkannya, quit no report aja ya.